menghiasi lembah Bali. Angin kurima berhembus, membuat lembahku bergoyang. Hanyalah engkau, kotaku Wamena. Aku takkan melupakanmu, sebab aku Nahewa. Biar pagi bersinar menghiasi lembah Bali. Angin kurima berhembus, membuat. Perkenalkan, nama saya Eva Mardianti Sihaan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya mengajar di SMP YPK Bethlehem, Wamena. Saya mengajar pelajaran IPA. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang praktek pembelajaran UKIN yang telah saya buat. Mari kita saksikan video bersama. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Semangat belajar ya, semangat terima. Satu kelas, pimpin kita dalam doa dan kita mulai belajar. Terima kasih untuk satu kelas sebelum kita dalam doa. Hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir. Berarti di sini kelasnya rajin-rajin ya, anak-anak pintar ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Kalau. Kita semua. Siapa yang masih ingat pengertian kalau? Saya, Bu. Yang tentang Kalau adalah salah satu energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. ya, Pak Rita benar ya, dia menjawab dengan cepat. Mungkin karena dia belajar tadi malam ya, Pak Rita ya. Yang lain juga harus belajar di rumah supaya bisa menjawab apa yang guru tanyakan. Hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor. Siapa yang pernah angkat pakaian dari jemuran? Saya, Bu. Apa yang kamu rasakan? Panas, Bu. Panas. Apanya yang panas? Pakaiannya panas. Bagaimana bisa jemuran atau pakaian itu bisa kering? Saya, Bu. Ya, Karena kita panas matahari. karena kena panas matahari. Nanti kita akan belajar di sini ya. Kenapa itu pakaian bisa kering? Kenapa dia bisa panas? Setelah belajar ini, perpindahan kalor, nanti anak-anak harus bisa menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor. Yang kedua, kalian harus bisa melakukan percobaan tentang perpindahan kalor secara radiasi. Di sini juga guru akan melakukan penilaian. Yang pertama, asesmen sikap. Nanti sikap kalian saat belajar guru akan nilai. Asesmen formatif itu nanti guru kasih soal, kamu jawab pas evaluasi terakhir. Terus ada juga asesmen wujud kerja. Itu pas saat kalian praktek, nanti mengerjakan guru jalan nilai satu-satu. Nanti harus aktif ya. Di sini juga akan menilai profil Pancasila kalian, gotong royong, berpikir kritis, sama kreativitas kalian nanti dinilai di sini ya. Sekarang perhatikan gambar yang di depan. Kira-kira itu gambar apa ya?
Bakar batu. Siapa yang pernah ikut bakar batu? Hampir semua ikut ya. Hampir semua pernah karena tradisi Walme selalu ada bakar batu. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ini? Bagaimana caranya buat bakar batu ini? Saya, Bu. Ya, Christian. Yang pertama kita gali kolam, terus yang kedua kita alas dengan rumput atau daun pisang. Yang ketiga masukkan batu yang sudah dipanaskan ke dalam kolam. Yang keempat masukkan sayur-sayuran dan daging untuk ayam. 5 ditutupkan dengan daun pisang dan rumput. 6 terus ditutup dengan batu yang sudah dipanaskan. 7 dan yang terakhir ditutup dengan rumput dan terpal. Tadi Christian sudah menjawab. Katanya cara-cara untuk membuat bakar batu. Nanti dari Koro ini Christian, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Bu, kenapa bisa daging ayam yang dimasak dengan batu bisa matang? Iya, pertanyaan adalah mengapa daging ayam bisa matang karena batu? Nanti untuk menjawab ini kita akan melakukan praktek atau percobaan. Guru minta duduk berkelompok seperti yang Guru sudah bagi minggu kemarin. Ayo, duduk berkelompok. Duduk berkelompok yang kemarin Guru. Ayo, cepat. Sudah duduk berkelompok? Sudah keluarkan alat dan bahan? Sekarang Guru bagi lembar aktivitasnya. Yang sudah Guru bagi, buka langkah kerjanya. Baca dulu langkah-langkah kerjanya. Langkah kerjanya sudah dibaca? Sudah. Mulai kerjakan. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Berapa kali di sini? 2 kali. Ya. Sudah? Sudah. Sekarang isi lembar aktivitasnya. Jawab pertanyaannya. Di sini sudah 3 kali? Sudah, Bu. Tinggal isi lembar aktivitasnya, jawab pertanyaannya.
Tinggal isi dan beraktivitas. Bisa? Lanjutkan yang lain, bantu. Kerjasama ya. Ini sudah. Ingat, analisa data harus diisi, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan tadi. Sudah tulis hasilnya. Ini kesimpulan ya. Ini sudah sampai mana? Kesimpulan juga. Gimana?
Kelompok 1 sudah? 39. Cepat, kita presentasi. Jadi presentasinya berbagi ya. Bertugas temannya yang mana yang baca siapa. Sudah semua? Sudah. Kelompok berapa yang mau presentasi duluan? Kelompok berapa yang mau duluan maju? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. Ayo, 22 maju. Yang lain perhatikan ke depan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Analisis data 1. Bagaimana media dapat menilai karena media menerima kalori. 2. Apakah ada perbedaan waktu media menilai daya bila alasannya? Ya, ada perbedaan. Media yang dikatakan kotak berwarna hitam lebih cepat meleleh dibandingkan dengan meleleh yang dilelehkan pada kotak berwarna putih. Kotak berwarna hitam lebih banyak menyerap kalori dapat daripada kotak berwarna putih. Sesuai dengan perjuangan melakukan jelaskan perbedaan dalam antara definisi yaitu perbedaan dalam kalori menimbulkan perbedaan antara Yang lain perhatikan ya. Diskusi mengapa ketiga belajar dari tidak disarankan memakai pakaian yang berwarna hitam gelap karena warna hitam gelap merupakan warna yang baik untuk menyerap kalau sehingga apabila dia dipakai pada derajat kering tubuh akan merasa lebih panas. Kesimpulan, demikian kesimpulan yang dapat kalian rumuskan berdasarkan hasil percobaan tersebut. 1. Kalor dapat berpindah tanpa melalui medium perantara di seluruh perpindahan kalor dihiasi. 2. Tangan yang berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor daripada tangan yang berwarna putih. 3. Hipotesa dari Ya, kelompok 2 sudah selesai membaca. Itu hasil diskusinya. Ada ini pertanyaan mereka? Jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 3.
ya, karena mentega menerima kalor. Ya, ada perbedaan. Mentega yang diletakkan di kotak berwarna hitam lebih cepat menelan dibandingkan dengan mentega yang diletakkan pada kotak warna putih. Kotak berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor daripada kotak berwarna putih. 3. Perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium perantara. Karena warna hitam gelap merupakan warna yang baik untuk menyerap kalor, sehingga apabila dipakai dapat membuat satelit buat akan merasuk kalor. Kalau dapat berbeda tanpa mengakui medium pertengahan di sebuah perbedaan sejarah tradisi. Bahan yang berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor daripada bahan yang berwarna putih. Hipotesa diterima. Demikian terima kasih hasil diskusi kami. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Jelas. Tangan untuk kelompok. Kelompok berapa lagi yang maju? Kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, nomor 1, analisis data. Bagaimana mentega dapat berlele karena mentega menerima kalor. 2. Apakah ada perbedaan waktu jika ya berikan alasannya. Ya, ada perbedaan mentega yang diletakkan di kotak berwarna hitam lebih cepat meleleh dibandingkan dengan mentega yang diletakkan pada kotak berwarna putih. Kotak berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor daripada kotak berwarna putih. 3. Apa jenis perpindahan kalor sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan? Jelaskan. Perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium perantara. Karena warna hitam gelap merupakan warna yang baik untuk menyerap kalor, sehingga apabila dipakai pada cuaca terik, tubuh akan dirasa lebih panas. Kalor dapat berpindah tanpa melalui medium perantara disebut perpindahan kalor secara radiasi. 2. Bahan yang berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor daripada bahan yang berwarna putih. 3. Hipotesa diterima. Terima kasih atas dan kami telah berkonsultasikan. Tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4. Terima kasih atas waktu yang diberikan
keempat, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana mentega dapat mendeleh? Karena mentega menyebut penyerima kalor. 2. Apakah ada perbedaan waktu mentega mendeleh? Jika ya, berikan alasannya. Ya, ada perbedaan. Mentega yang diletakkan di kotak berwarna hitam lebih cepat mendeleh dibandingkan dengan mentega yang diletakkan pada kotak berwarna putih. Kotak berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor daripada kotak berwarna putih. Nomor 3, apa jenis perpindahan kalor sesuai dengan percobaan yang tidak kalian lakukan? Jelaskan perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium terantara. Diskusi, mengapa ketika cuaca terik tidak disarankan memakai pakaian yang berwarna hitam gelap? Karena warna hitam gelap merupakan warna yang baik untuk menyerap kalor, sehingga apabila dipakai pada cuaca terik tubuh akan terasa lebih panas. Nomor 1, kalor dapat berpindah tanpa melalui medium antara disebut perpindahan kalor secara radiasi. 2. Bahan yang berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor daripada bahan yang berwarna putih. Demikian hasil diskusi kami. Tangan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk presentasinya. Jadi kesimpulan dari yang kalian percobaan tadi itu, kotak warna hitam lebih cepat berwarna putih. Yang kedua, percobaan yang kalau kalian lakukan adalah percobaan apa namanya? Perpindahan kalor secara radiasi. Jadi yang tadi kalian buat itu perpindahan kalor secara radiasi, artinya tanpa memerlukan medium. Begitu juga dengan bakar batu itu merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Sekarang perhatikan di sini. Di sini ada beberapa macam jenis-jenis perpindahan kalor. Yang pertama, kalor dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor secara hantaran tanpa pemindahan bagian-bagian zatnya. Contohnya perpindahan panas pada besi, baja, tembaga, aluminium, dan berbagai logam lainnya. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat cair atau gas karena gerakan atau perpindahan bagian-bagian yang panas. Contohnya air yang dipanaskan menguap sehingga massa jenisnya kecil mengakibatkan air panas itu bergerak ke atas dan tempatnya itu akan segera dialiri air yang suhunya rendah. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi yang tadi kalian sudah lakukan, yaitu perpindahan panas secara langsung. Contohnya itu pancaran dan tidak melalui zat perantara. Contohnya panas matahari sampai ke bumi. Seperti yang tadi Bu Guru bilang, kenapa pakaian bisa panas? Karena ada perpindahan radiasi dari panas matahari ke bumi atau ke pakaian kita yang kita jemur tadi. Sekarang itu dari jenis-jenis perpindahan kalor. Sudah mengerti semua? Sudah. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar perpindahan kalor ini? Senang. Apa yang kalian dapat dari belajar ini? Saya ya, Ternyata bakar batu terjadi karena adanya perpindahan kalor secara radiasi. nanti sampai di rumah bilang, Mama, ternyata yang kita selama ini bakar batu itu karena adanya perpindahan radiasi dari batu ke daging yang kita pasang. Nah, di sini Bu Guru akan kasih kalian evaluasi. Soal evaluasi nanti dijawab ya.
namanya dan jawab ya. Sudah? Jaga kelas pengumuman. Hari ini pelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita belajar tentang pemuaian kalor. Setelah bimbing kita ada dua untuk supaya kita pulang. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah belajar dengan baik. Demikian video Ukin saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Guru bergerak, Indonesia maju, salam sehat dan bahagia.